Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam taha al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, hidayah serta taufiknya sehingga kita bisa menghadiri majelis yang insyaallah taala penuh berkah yaitu majelis ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa saya mengingatkan diri kita semuanya, mari kita meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dan mari Recording in progress. mulai mari kita awali majelis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdullah Al-Harari, kepada setiap guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga kepada orang tua, sanak famili dan juga kerabat kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Sebentar, mohon izin sebentar. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peringatan Isra dan juga Mi'raj, dan alhamdulillah kita sekarang pada hari ini kita sudah tepat pada tanggal 3 bulan Sya'ban. Jadi itu artinya tidak lama lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Namun insya Allah di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Insya Allah ini pembahasan terakhir kita tentang jamaah, ya, pembahasan kita tentang sholat jamaah, dan juga di pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita bahas seputar eh, nisfu Sya'ban, karena memang di apa namanya itu ahad depan kita sudah masuk ke pekan kedua nisfu Sya'ban. Kita akan bahas beberapa hukum-hukum apa saja yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban dan juga hari-hari setelah nisfu Sya'ban. Kemudian setelah itu insya Allah karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah di pertemuan atau di pekan ketiga dan juga pekan keempat, ahad ketiga, ahad keempat bulan Sya'ban akan kita bahas persiapan kita terkait dengan ilmu tentang hukum-hukum puasa. Baik, seperti biasa kita akan membahas tentang apa namanya itu beberapa
syarat seorang yang sholat dan sholatnya itu berposisi berperan sebagai seorang makmum. Eh, Namun di kali ini kita akan tidak seperti biasanya yang kita apa namanya untuk apa kita diktikan pertanyaan dan juga jawaban. Langsung kita jelaskan saja demi mempersingkat waktu. Jadi mohon tetap disiapkan ya, tetap dipersiapkan pena dan juga buku catatannya karena insya Allah yang akan kita jelaskan ini adalah perkara yang apa istilahnya itu ya tidak bisa untuk tidak kita ketahui karena memang kita sering kali kita melaksanakan sholat itu sebagai makmum dan memang dianjurkan, sangat dianjurkan dan memang hukumnya bahkan fardu kifayah dalam sholat fardu 5 waktu itu untuk dilaksanakan secara berjamaah. Maka kita akan melanjutkan beberapa syarat diantaranya. Silakan disimak, silakan dicatat bahwasanya hal yang pertama yang akan kita sampaikan adalah tentang syarat sholat jamaah, syarat orang yang sholat sambil sebagai makmum, ya kan, sholat sebagai makmum. Pertama-tama kita jelaskan bahwasanya seorang makmum jika dia ingin bahwa sholat yang dilaksanakannya itu menjadi sah sebagai makmum, maka setidaknya syarat yang dipenuhi adalah dia harus mengetahui perpindahan pergerakan imamnya, ya, perpindahan pergerakan imamnya dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Jadi kalau misalnya seorang makmum bermakmum kepada seseorang, mungkin karena gelap dia nggak bisa melihat, mungkin karena saking jauhnya, sehingga dia nggak bisa untuk mendengar ucapan atau suara perpindahan gerakan imamnya. Maka yang seperti ini dinyatakan bahwasanya tidak sah dia bermakmum kepada orang tersebut. Jadi di antara syarat yang harus dipenuhi agar seseorang sholatnya menjadi sebagai makmum itu menjadi sholat yang sah, dia harus tahu pergerakan imam. Lihat, kita mengatakan dia harus tahu pergerakan imam. Apa maksudnya tahu? Berarti apa? Ini cukup. Misalnya terjadi dia mengetahui gerak imamnya bergerak itu dengan cara apa? Dia melihatnya. Meskipun imamnya itu sangat jauh sehingga nggak bisa mendengar takbir dari imamnya misalnya, maka dia cukup untuk apa istilahnya melihat pergerakan imam. Jadi mengetahui pergerakan imam dengan cara apa? Yang pertama-tama yaitu dengan melihat gerakan imam. Atau yang kedua, melihat makmum lain yang melihat gerakan imam. Ini pertama dan kedua, yaitu dengan melihat. Melihat siapa? Melihat imamnya bergerak. Atau tidak imamnya kadang kita terlebih kalau kita sholat Jumat atau sholat Id ya kan yang jumlah makmumnya itu jamaahnya itu sangat banyak, terkadang kita mendapati soft itu bukan di soft terdepan melainkan soft ketiga keempat dan seterusnya ya kan di belakang-belakang sehingga kita nggak bisa melihat imamnya. Yang seperti ini cukup, meskipun kita nggak bisa melihat imam, kita cukup untuk melihat orang, ya ini bukan orang biasa ya, apa melihat makmum lain yang mana makmum tersebut melihat imam. Atau makmum lain itu nggak bisa melihat imam, tapi melihat makmum lain, yang mana makmum lain ini juga bisa melihat imam, dan seterusnya. Ya kan, kadang kita berada di saf ke-15 misalnya. Ya kan, apalagi di sholat di Masjid Istiqlal atau di mana ya kan, panjang softnya. Jadi softnya itu panjang ke belakang. Jadi kita nggak bisa melihat imam, makmum di depan kita juga nggak bisa melihat imam, maka cukup kalau misalnya kita melihat makmum lain di depan kita, makmum depan kita melihat makmum di depannya, makmum di depannya melihat lagi makmum di depannya lagi sampai dan seterusnya sampai ada orang yang makmum yang melihat imam. Yang seperti ini juga cukup, yaitu dengan cara melihat.
Atau dengan cara yang ketiga, mengetahui pergerakan imam itu dengan cara yang ketiga, yaitu dengan mendengar. Mendengar apa? Mendengar takbir imamnya. Mendengar takbir imamnya. Secara langsung atau dengan perantara. Maksudnya dengan perantara itu bagaimana? Yaitu yang keempat, yaitu mendengar suara mubaligh. Mubaligh di sini yang dimaksud di sini bukan, yang dimaksud adalah seorang penceramah, bukan. Jadi kadang apa istilahnya, memang mubaligh itu artinya adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada dari Rasulullah kepada kita. Ini namanya seorang penceramah, seorang ustadz. Namanya mubaligh. Yang dimaksud dengan mubaligh di sini bukan itu, bukan penceramah itu, melainkan mubaligh artinya adalah orang yang menyampaikan kepada orang lain bahwa imamnya itu mengucapkan takbir. Artinya sering kita lihat misalnya pas sholat Id misalnya di Masjidil Haram atau sholat tarawih di Masjidil Haram, sering itu ada apa namanya, imamnya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ada orang lain makmumnya mengucapkan, setelah imamnya mengucapkan takbir Allahu Akbar, ada makmum lain mengucapkan Allahu Akbar. Orang yang kedua ini dia bukan imam, melainkan dia adalah makmum. Makmum yang menyampaikan takbir imamnya ini disebut dengan mubaligh. Jadi kalau misalnya nggak ada sound, nggak ada mikrofon dan segala macam, nggak ada pengeras suara. Jadi kalau makmumnya itu sampai ratusan, sampai bahkan ribuan, nggak ada pengeras suara, bisa juga, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara ditaruh di beberapa soft, misalnya ada beberapa mubaligh. Ada beberapa mubaligh yang mana kemudian makmum-makmum yang di belakang itu meskipun nggak bisa mendengarkan takbir imamnya, maka dia bisa mendengar takbir yang diucapkan oleh mubaligh tersebut. Gitu ya. Kalau misalnya ada orang sholat di kegelapan malam, ya kan, sebagai makmum, kemudian imamnya nggak kedengaran, nggak kelihatan gerakan dia, nggak kedengaran suaranya, maka yang seperti ini nggak sah untuk bermakmum kepadanya, tidak sah untuk bermakmum kepadanya, gitu ya. Kemudian sering kita mendengar ada pertanyaan, nah Ustadz, ini kalau misalnya ada orang sholat sholat Id misalnya disiarkan di sholat Id Masjid Istiqlal, disiarkan di TVRI atau di apa gitu kan, orang mau bersolat Id berjamaah dengan orang yang di Masjid Istiqlal, apa sah apa enggak? Ini kan dari segi melihatnya ditampakkan itu imamnya gerak, dari suaranya juga nyampe ke kita suaranya, ya kan? Yang seperti ini gimana? Dilihat, dilihat syarat selanjutnya. Maka syarat yang selanjutnya tadi kita sebutkan bahwasanya di antara syaratnya itu adalah mengetahui pergerakan imam baik dengan melihat atau dengan mendengar. Syarat setelahnya itu adalah bahwasanya makmum dan imam itu disyaratkan harus dua-duanya di dalam masjid, ya, di dalam masjid, di dalam masjid, atau tidak di dalam masjid. Kalau di dalam masjid aman sudah. Yang penting di dalam masjid aman. Kalau misalnya di luar masjid, maka ada syaratnya. Kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Atau sebaliknya, makmumnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid, imamnya di luar masjid. Gimana ceritanya? Yang namanya masjid itu kan tanah, tanah yang diwakafkan untuk apa istilahnya itu, untuk sholat, itu namanya masjid. Kalau misalnya imamnya sholat berada di luar masjid, artinya di arah kiblat, di hadapan, di depan apa namanya itu, apa istilahnya, di depan, di arah kiblatnya masjid, tapi di luar masjid, di depannya masjid. Tapi makmumnya berada di dalam masjid. Ini juga sama hukumnya. Atau dua-duanya di luar masjid. Intinya apa? Intinya kalau misalnya imam dan makmum dua-duanya tidak berada di dalam masjid, baik dua-duanya di luar masjid atau salah satunya di masjid, salah satunya di luar masjid, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama, syaratnya tidak ada penghalang yang menghalangi seseorang untuk sampai ke, untuk bisa berjalan, ya. Ini bukan disyaratkan ketika sholatnya harus berjalan, tidak.
Tapi syaratnya itu adalah tidak ada penghalang yang menghalangi makmum tersebut untuk berjalan sampai kepada imamnya. Atau penghalang yang menghalangi makmum melihat imam. Ya. Penghalang yang menghalangi makmum untuk melihat imam. Maksudnya gimana? Kalau misalnya di dalam apa istilahnya ada makmum, ada imam misalnya sholat Jumat. Imam sholat Jumat, kemudian apa? Sholat Jumatnya itu di dalam masjid. Dan di luar di masjidnya ini ada pintunya, tertutup. Ya kan? Pintunya tertutup. Sampai makmumnya itu ada di luar masjid. Ya, di luar masjid. Jadi yang dimaksud dengan di luar masjid ini bukan di teras masjid. Karena teras masjid itu tetap hukumnya masjid, ya kan? Kalau teras masjid itu hukumnya tetap masjid. Kalau di dalam masjid, maksudnya di masjid itu di dalam ruangan masjid atau di terasnya masjid ini tetap hukumnya masjid. Meskipun ada di situ ada pintu yang tertutup yang menghalangi untuk melihat imam, nggak masalah, ya, selama di dalam masjid. Yang jadi masalah itu kalau misalnya di dalam masjid ada orang sholat, imamnya dan juga makmum-makmumnya. Kemudian ada makmum lain yang sholat di luar masjid, yang sholat di luar masjid, ya, pintunya tertutup meskipun seandainya kalau misalnya kan ada itu masjid itu pintunya itu digeser saja udah terbuka, ya kan? Atau pintunya itu kadang kita apa nggak dikunci, kadang kita apa istilahnya itu kita pegang apa namanya kita tarik ke bawah pegangan pintu apa masjidnya itu sudah terbuka. Kalau misalnya pintunya tertutup, sekiranya menghalangi seseorang itu untuk melihat imam atau melihat makmum terdekat dengan dia, yang mana makmumnya ini melihat makmum di depannya, kemudian melihat makmum di depannya sampai makmum yang melihat imam. Kalau misalnya nggak ada demikian, maka sholatnya nggak sah. Yang nggak sah siapa? Sholat makmum yang berada di luar masjid. Ya. Kalau misalnya Ustadz, ini ada orang sholat Jumat misalnya, di dalam masjid, imamnya di dalam ruangan masjid, ya, di dalam ruangan masjid. Kemudian pintunya tertutup, tapi di luar masjid itu, di terasnya masjid itu masih ada orang sholat. Ya. Orang yang sholat di terasnya masjid ini masih bisa melihat imamnya, ya, masih melihat orang, masih mengetahui pergerakan imam dan seterusnya. Kemudian sampai ada orang sholat Jumat itu sampai ke jalan, ya. Kalau udah di jalan berarti di sini di luar masjid, ya kan? Orang yang disolat di jalan ini meskipun pintu di dalam masjid itu tertutup, kan masih ada makmum lain yang berada di dalam masjid. Yang seperti ini sudah mencukupi, gitu ya. Yang jadi masalah itu gimana? Yang jadi masalah adalah kalau misalnya ada makmum yang berada di jalan, di luar masjid, ya kan, di jalan. Kemudian apa? Nggak ada makmum di depannya, makmum yang terdekat dengan dia itu adalah makmum yang ada di dalam masjid, di dalam ruangan masjid, sedangkan pintu masjidnya tertutup. Orang yang kayak gini sholatnya tidak sah. Orang yang seperti ini sholatnya tidak sah. Jadi, apa namanya, syaratnya saya ulang itu adalah bahwa dia itu tidak ada apa hal yang menghalangi dia, tidak ada hal yang menghalangi makmum untuk melihat imam. Kalau misalnya makmumnya di luar masjid atau salah satu dari mereka berada di luar masjid atau dua-duanya di luar masjid, maka syaratnya adalah tidak ada hal yang menghalangi makmum untuk melihat imamnya atau makmum terdekat atau melihat makmum terdekat. Ada, Cak. Di mana di media rumahnya di mana? Mohon izin, itu apa istilahnya Mas Davin? Baik. Kemudian ya, intinya adalah kalau misalnya berada di luar masjid, maka syaratnya itu tidak ada penghalang yang menghalangi makmum untuk melihat imam
atau melihat makmum terdekat dengan dia, atau menghalangi makmum untuk berjalan menuju imam, gitu ya, atau menuju orang yang terdekat dengan dia. Jadi seperti itu. Kadang kita melakukan sholat ya kan, sholat biasanya yang dilakukan di sekolah-sekolah misalnya, ya kan, itu di situ nggak ada musolanya. Akhirnya gimana? Sholat di dalam kelas, ya, sholat di dalam kelas. Ternyata kelasnya nggak cukup, sampai kemudian sholatnya itu yang laki-laki di satu kelas di arah barat misalnya, yang perempuan sholatnya di kelas di sebelah timur. Nah, yang seperti ini gimana Ustadz? Boleh nggak? Boleh saja. Asalkan pertama, antara ruangan itu tetap ada orang yang bertindak sebagai apa istilahnya itu ya? Robit, sebagai orang yang mengikat ya, mengikat atau apa istilah menyambungkan sholat yang di ruangan yang sebelah timur misalnya bersambung dengan sholatnya orang yang berada di sebelah barat. Artinya apa robit itu? Robit itu artinya adalah orang misalnya. Jadi dua kelas ini misalnya berdampingan, bukan berhadapan, tapi berdampingan. Biasanya pintunya kan sama-sama menghadap, misalnya menghadap selatan atau sama-sama menghadap ke utara. Nah, itu gimana caranya? Caranya adalah pertama pintunya dibuka saja. Pintunya dibuka, kemudian apa? Di pintu itu siapkan setidaknya dua atau tiga orang misalnya, atau misalnya kalau misalnya cukup satu orang nggak masalah. Satu orang yang sholat di dekat pintu. Sekiranya orang yang sholat dekat pintu ini bisa melihat sholatnya orang yang berada di depan, dan orang yang sholatnya di ruangan belakang, ruangan sebelah timur, itu bisa melihat sholatnya orang yang di dekat pintu tadi. Ya. Jadi apa? Meskipun orang yang di ruangan sebelah timur misalnya, di ruangan sebelah timur itu tidak bisa melihat imam secara langsung. Tapi dia bisa melihat siapa? Melihat robit. Robit itu siapa sih? Robit itu adalah orang yang menyambung, orang penghubung, menyambungkan sholat dia, sholat orang yang di sebelah timur dengan sholatnya orang yang di sebelah barat, di ruangan sebelah barat. Jadi robit ini berada di mana? Di sholatnya dia di dekat pintu, ya kan? Setidaknya sebaiknya dia itu saya bilang tadi dua, setidak karena apa? Karena biar ada softnya, biar dia tidak sholat sendirian sholat sendirian tanpa soft. Jadi dia setidaknya ada dua orang atau misalnya atau tiga, biar ada softnya, biar sholat di dalam soft. Yang mana robit ini, yang sholat di dekat pintu ini, berada di suatu tempat sekiranya mereka itu bisa melihat sholatnya orang yang berada di ruangan sebelah barat. Kemudian apa? Orang yang berada di ruangan sebelah timur bisa melihat sholatnya orang robit tadi itu. Robit itu orang yang menghubungkan tadi itu. Paham ya? Kalau misalnya nggak demikian, meskipun pintunya dua-duanya dibuka, ya, meskipun pintunya dua-duanya dibuka, yang seperti ini tidak sah. Kenapa demikian? Karena ada ada apa istilahnya itu jidar. Artinya jidar itu gimana sih? Ada penghalang yang menghalangi mereka untuk melihat imam. Penghalang yang menghalangi mereka untuk melihat imam. Paham? Ini saya contohkan di mana? Ini saya contohkan misalnya di apa istilahnya itu di sekolah-sekolah, ya kan? Di sekolah-sekolah, misalnya di ruangan-ruangan, misalnya di kantor dan segala macam. Intinya di luar masjid. Ya, kalau di dalam masjid, meskipun berada di ruangan lain dan segala macam, meskipun di situ ada apa namanya pintu yang tertutup dan segala macam, ya seperti ini tetap di dalam masjid, di dalam satu masjid yang sama, maka tetap sah, meskipun nggak bisa ngelihat dan seterusnya, gitu ya. Kemudian perkara yang ketiga, yang penting untuk diketahui, yang penting untuk dicamkan. Ketika seseorang melakukan sholat berjamaah dengan seorang imam. Syaratnya adalah, syarat yang ketiga, eh, dia itu antara sholatnya makmum dan sholatnya imam itu sama.
dari segi irama atau susunan sholatnya, susunan rukun sholatnya. Misalnya orang sholat zuhur dengan sholat maghrib berjamaah, yang satunya sholat zuhur qadha misalnya, yang satunya sholat maghrib adaan, ya kan? Dia ada orang atau biar nggak susah-susah, sholat zuhur satunya sholat zuhur, satunya sholat asar misalnya. Sholat zuhurnya itu sholat zuhur jamak misalnya. Ya seperti ini nggak masalah. Kenapa? Karena dari segi rukun-rukunnya sama. Di situ rukuknya cuma satu, di situ ada i'tidal, di situ ada sujud 2 kali, ada duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Yang seperti ini boleh meskipun jumlah rakaatnya berbeda, meskipun niat sholatnya itu berbeda. Yang satunya sholat subuh, yang satunya sholat zuhur, yang satunya sholat zuhur, yang satunya sholat asar, satunya sholat asar, satunya sholat isya, satunya sholat maghrib, satunya sholat subuh misalnya, dan seterusnya, nggak masalah. Satunya sholat fardu, satunya sholat sunnah. Jadi misalnya ada seorang sholat duha, misalnya, kemudian ada orang sholat subuh qadhaan berjamaah dengan orang yang sholat sunnah duha. Ya seperti ini nggak masalah. Ya, yang seperti ini tidak masalah. Meskipun misalnya rokaatnya jumlahnya berbeda. Meskipun misalnya sholatnya itu berbeda dari segi fardu atau sunnahnya. Niatnya juga berbeda. Nggak masalah. Asalkan irama atau susunan rukun-rukun gerakan-gerakan yang ada dalam sholat kedua orang tadi itu, imam dan makmumnya itu sama. Gitu ya. Ustadz, kalau misalnya satunya itu sholat zuhur atau sholat sunnah, apa namanya itu, sholat ba'diyah isya. Kemudian ada satu orang yang sholat apa? Sholatnya itu sholat gerhana. Yang mana dalam sholat gerhana itu di situ ada 2 kali ruku', ya, 2 kali ruku', 2 kali sujud. Nah, yang seperti ini nggak bisa. Karena apa? Karena iramannya itu berbeda. Susunan sholatnya itu berbeda. Terlebih lagi kalau misalnya yang satunya sholat jenazah, sholat gaib, yang satunya lagi sholat sunnah yang lainnya, ya bukan sholat sunnah yang lainnya, ya sholat lainnya, sholat selain sholat jenazah. Ya seperti ini nggak bisa. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah nggak ada di situ ruku', nggak ada di situ sujud, nggak ada di situ duduk. Yang ada cuman berdiri doang dari awal sampai akhir, cuman berdiri saja dengan takbir 4 kali, kemudian ada beberapa bacaan, ya kan, bacaan Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa untuk kebaikan mayit tersebut di akhirat, ya kan, dan diakhiri dengan salam. Hanya ini saja, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada duduknya. Yang seperti ini nggak bisa untuk berjamaah dengan sholat orang lain, dengan sholat lain, baik sebagai makmum atau sebagai imam, gitu ya. Jadi syaratnya tadi apa? Antara sholatnya makmum dan sholatnya imam itu sama. Sama dari segi apa? Dari segi irama atau susunan dari sholatnya. Paham ya? Maksudnya susunan atau iramanya itu. Sebenarnya irama itu kan apa? Kayak nada itu. Bukan, maksud saya itu apa namanya, dari segi rukun-rukunnya itu sama. Gitu ya. Rukuknya satu misalnya. Kalau misalnya rukuknya dua, harus sama-sama rukuknya dua. Ya kan? Kemudian ada sujudnya 2 kali dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, yang penting juga itu adalah makmum harus berniat sebagai makmum. Makmumnya harus berniat sebagai makmum. Kapan? Kapannya ini tergantung pada sholatnya yang dilakukannya itu sholat apa. Pertama-tama kita bilang, jika sholatnya itu adalah sholat yang wajib ain untuk dilakukan secara berjamaah, maka niat menjadi makmum itu harus dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram. Sholat yang wajib ain untuk dilaksanakan secara berjamaah itu apa saja contohnya? Sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat atau sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Sholat zuhur kan wajib tuh, ya kan?
Tapi kan bukan fardu ain untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kalau misalnya ada orang sakit, kemudian misalnya ada orang sakit, kemudian dia bernazar, demi Allah saya bernazar akan melaksanakan kalau misalnya saya diberi kesembuhan oleh Allah dari penyakitku ini, maka saya bernazar demi Allah akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka apa? Sholat zuhurnya wajib seperti biasa. Namun ada kewajiban tambahan, yaitu sholat zuhurnya ini agar nazarnya itu putus, ya harus dilaksanakan dengan apa? Sholat zuhurnya itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kalau dia mau sholat zuhur untuk melaksanakan nazarnya ini, maka dia harus berjamaah. Kapan niat jamaahnya? Harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Gitu ya. Dan ada sholat-sholat lainnya yang wajib juga untuk dilaksanakan secara berjamaah. Itu pertama. Jadi kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat yang wajib dilaksanakan secara berjamaah, maka makmum wajib bagi dia untuk berniat sebagai makmum. Kapan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Nggak boleh ditunda. Ya, nggak boleh ditunda. Karena apa? Karena sholat tersebut tidak sah kecuali dia dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau misalnya di awal dia niatnya sholat sendirian, baru kemudian dia berniat sebagai sholat jamaah misalnya. Artinya apa? Artinya dia tidak memenuhi nazarnya misalnya. Artinya apa? Karena nazarnya itu nazar sholat berjamaah. Kok di awalnya dia belum berniat berjamaah, berarti nggak sah sebagai nazar. Gitu ya. Nggak sah sebagai nazar. Ini pertama. Kedua, kalau misalnya sholatnya itu tidak wajib ain untuk dilaksanakan berjamaah, maka niat berjamaahnya itu kapan dilaksanakan? Yaitu sebelum dua hal. Yang pertama yaitu sebelum dia menunggu lama. Kedua, sebelum mengikuti imamnya. Sebelum dua hal ini. Jadi kalau misalnya salah satu saja dilaksanakan seseorang, sedangkan dia tidak berniat sebagai makmum, maka masih tetap sah, ya kan? Artinya apa? Menunggu imam, menunggu imam dengan menunggu lama, dan kemudian diikuti dengan mengikuti gerakan imamnya. Artinya misalnya ada orang sholat, ya kan? Ada orang sholat, dia bacanya apa? Baca surat apa istilahnya itu ya? Khataman misalnya, khataman satu juz. Atau membaca surat Al-Baqarah beberapa halaman misalnya. Panjang, ya kan? Beberapa halaman panjang. Akhirnya apa? Tiba-tiba ada orang sholat di belakang dia. Orang yang sholat di belakang dia ini apa? Nggak ada niatan sama sekali dari awal untuk apa istilahnya itu, nggak ada niatan sama sekali untuk berjamaah dengan orang yang baca panjang tadi itu, ya baca surat Al-Baqarah beberapa halaman, 2-3 halaman sampai dan seterusnya, ya kan, nggak ada niatan, tapi karena orang tersebut bacaannya enak, akhirnya apa, merdu suaranya, akhirnya apa, akhirnya orang yang di belakang ini mikir, apa namanya, udahlah tunggu dulu, apa sambil merenungi bacaan orang tersebut, ya kan, meresapi bacaannya, merenungkan apa yang dibacanya, ayat-ayat suci yang dibacanya itu ditunggu gitu ya, ditunggu gitu, 2 halaman 3 halaman ditunggu terus sampai akhirnya orang yang di depan ini melakukan ruku misalnya, akhirnya apa, orang yang di belakang tadi kan belum ada niatan sebagai jamaah, belum ada niat untuk berjamaah sebagai makmum misalnya. Ya seperti ini, kalau dia melihat orang di depan dia tadi itu sudah selesai bacaannya, kemudian apa? Udah nunggu lama tadi kan. Akhirnya pas dia orang di depannya itu ruku, dia ikut ruku juga. Nah, di sini batal. Sholat dia batal. Yang batal siapa? Yang di belakang dong, ya kan? Yang batal itu adalah orang yang di belakang.
orang yang sholat di belakang. Jadi orang yang sholat di belakang itu, yang dia tidak ada niatan untuk melakukan sholat berjamaah, nggak ada niat untuk bermakmum kepada orang di depannya, tapi dia tunggu lama. Udah nunggu lama, orang di depannya ganti rukun, dia ganti rukun, misalnya pindah-pindah rukun, dia ikut pindah juga, mengikuti orang di depannya. Yang seperti ini sholat orang yang di belakang ini batal. Ya, agar tidak batal bagaimana? Agar tidak batal adalah maka ya jangan melakukan dua hal tadi. Artinya kalau misalnya melakukan satu hal saja masih tetap sah. Artinya apa? Orang tadi itu nggak ada niatan untuk berjamaah misalnya. Nggak ada niatan untuk berjamaah. Orang di depan dia itu bacaannya panjang, lama. Ternyata bacaannya itu enak, didengar, merdu dan segala macam. Ditunggu lama. Tapi giliran orang di depannya itu selesai bacaannya, kemudian dia ruku, ya kan? Tapi orang di belakang tadi karena dia tidak berniat sebagai makmum, maka dia nggak ikut ruku, ya, masih tetap berdiri dia, masih tetap berdiri. Orang yang demikian ini tetap sah sholatnya. Dua-duanya masih tetap sah. Akan tetapi orang yang di belakang ini sah, sah tapi bukan berjamaah. Atau mengikuti orang yang sholat di depan dia tanpa menunggu lama. Jadi pas giliran dia selesai baca surat setelah Al-Fatihah, orang di depan dia juga pas selesai bacaannya setelah bacaan Al-Fatihah. Jadi apa? Ngepas berbarengan. Kemudian orang di depan dia ruku, dia ikut ruku. Karena apa? Karena memang ya pas dia bacaannya selesai, orang depannya juga selesai. Urutan setelah baca surat apa coba? Ruku, ya kan? Setelah ruku dia baca tasbih 3 kali atau sampai 11 kali misalnya. Karena memang kesempurnaan sunnahnya itu baca tasbihnya Subhana Rabbiyal Azim itu sampai 11 kali. Tapi kalau mau sempurna yang paling minimal ya itu 3 kali. Kalau misalnya hanya pengen dapat sunnahnya, asal pengen dapat sunnah, cukup sekali udah dapat kesunnah. Tapi kalau misalnya mau dapat kesempurnaan, 3 kali. Kesempurnaan yang sempurna itu 11 kali. Pas dia selesai baca tasbih 3 kali, orang di depan dia berdiri ruko, ya berdiri ruko juga, ya kan? Orang yang seperti ini ngikutin tapi tidak menunggu lama. Yang seperti ini nggak masalah. Yang seperti ini sholatnya masih tetap sah. Atau apa istilahnya itu? Dia menunggu orang di depan dia. Tapi menunggunya itu nggak sampai lama. Ditunggu sebentar, dia pindah ruku. Dia pindah rukun, ganti rukun, ya kan? Dia ikut juga. Ditunggu sebentar, orang di depan dia ganti rukun. Ya udah ikut dia. Yang seperti ini ngikutin tanpa ada niatan untuk bermakmum kepada orang di depan dia. Mengikuti orang di depan dia tapi tanpa menunggu lama. Yang seperti ini sholatnya masih tetap sah tapi ya tetap nggak dapat pahala jamaah. Nggak dapat pahala jamaah. Lalu gimana agar dapat pahala jamaah? Ya udah, niat aja bermakmum. Kapan niat bermakmumnya? Niat bermakmumnya kalau sholatnya itu tidak wajib dilaksanakan secara berjamaah, maka dia bermakmum ini bisa dilaksanakan pas bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pas dia Allahu Akbar langsung berniat sebagai makmum. Ya, ini boleh. Atau awalnya misalnya dia mau ngecek dulu dah, ngecek dulu dia Fatihahnya benar apa kagak misalnya. Ternyata benar, udah. Jadi kan nunggu dia tuh, ya kan, udah nunggu lama. Tapi apa? Sebelum dia mengikuti imamnya, dia sudah berniat duluan sebagai makmum. Jadi giliran imamnya ruko, dia ikut ruko juga, nggak masalah. Atau apa istilahnya, apa namanya, ya intinya apa, intinya dia berniat sebelum kapan, dia berniat sebelum mengikuti imam, mengikutinya itu didahului dengan menunggu lama. Jadi kalau misalnya demikian sudah nggak bisa lagi untuk apa istilahnya itu ya,
untuk menyelamatkan sholatnya. Jadi kalau misalnya udah nunggu lama sekali, giliran orang di depan dia ganti rukun, pindah rukun, dia ikut tanpa ada mengikuti gerakannya, tanpa ada niatan sebagai makmum, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Apa istilahnya? Ini berkaitan dengan makmum. Ini berkaitan dengan makmum. Kemudian imam gimana Ustaz? Untuk imam ya sama. Artinya sama itu gimana maksudnya? Dari segi sholatnya itu dilihat jadi tergantung pada sholatnya. Kalau sholatnya itu wajib dilaksanakan berjamaah, maka imam wajib untuk berniat sebagai imam kapan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau sholatnya itu misalnya sholat Jumat kan wajib berjamaah. Atau sholat yang dinazarkan, sholat nazarnya itu sholat jamaah. Nah, yang seperti ini, tapi dia bukan sebagai makmum, sebagai apa? Sebagai imam, nggak masalah. Tapi agar putus itu nazarnya, maka dia harus berniat sebagai imam itu kapan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Atau kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat yang tidak wajib untuk dilaksanakan, tidak wajib ain untuk dilaksanakan secara berjamaah. Lalu bagaimana? Kalau sholatnya itu tidak wajib ain untuk dilaksanakan secara berjamaah, maka cukup bagi dia, sunnah bagi dia untuk berniat sebagai imam. Artinya sunnah itu gimana sih? Ya bisa jadi dia nggak ada niatan untuk sebagai imam sama sekali. Akan tetapi dia punya makmum, ya bisa. Tapi dia di sini tidak mendapatkan fadilah, tidak mendapatkan keutamaan atau pahala berjamaah. Recording stop. Gitu kan? Recording in progress. Seperti itu. Saya kira demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mohon maaf tadi saya agak telat karena memang saya usahakan sebenarnya untuk nggak telat, tapi ternyata ya telat juga. Subhanallah. Ditambah lagi ternyata ada di gangnya tutup. Jadi harus putar gangnya ditutup karena ada orang punya punya apa istilah punya hajat, tapi nggak ada rambu-rambu. Jangan lewat sini, ya. Gang ditutup gitu. Nggak ada, jadi putar balik. Mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Assalamualaikum. silakan. Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah Sehat. baik. Ya, mau tanya ini Ustaz. Ya. Ah, kalau misalnya orang sholat Jumat ya, laki-laki sholat Jumat, eh, jemaahnya yang masih dalam masjid ya, masih dalam masjid, tapi pintunya ada penghalang gitu, Ustaz. Apa sih kayak pintu gitu, ditutup pintunya. Tapi bisa ngelihat yang makmum yang di depannya lagi yang di dalam masjidnya. Terus tapi suaranya nggak kedengeran. Itu sah nggak tuh Ustaz kayak gitu? Dari segi penghalangnya tidak masalah. Jadi kan ada dua pembahasan di sini ya. Yang pembahasan pertama itu dari segi penghalangnya. Jadi kan ada Iya. tadi itu imamnya pastinya kan di pengimaman di dalam ruangan masjid ya kan. Kemudian ada makmum yang ada di pelataran atau di terasnya masjid ya kan, di Iya. serambi masjid. Kemudian pintunya ditutup, nggak masalah. Karena apa? Sama-sama Oh. berada di dalam Bapak, masjid. Bapak mau keluar? Akan tetapi, ini mohon izin saya mute ya, ntar kalau misalnya udah selesai, silakan dibuka lagi. Apa istilahnya? La ilaha illallah. Eh, Pembahasan selanjutnya adalah yaitu makmum tetap meskipun berada di dalam masjid ya, meskipun sama-sama berada di dalam masjid, tetap disyaratkan harus tahu pergerakan imam, harus tahu pergerakan imam. Jadi kalau misalnya nggak bisa melihat, pintunya ditutup nih, berada di serambi masjid, berada di terasnya masjid, kemudian pintunya ditutup, nggak bisa mendengar suara imam, oke, tapi setidaknya bisa melihat makmum lain yang bisa melihat imamnya.
kalau misalnya hal ini tidak terjadi dua-duanya, udah pintunya ditutup, nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar suara imam, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar suara makmum lainnya yang mendengarkan imam dan seterusnya. Yang seperti ini orang-orang yang sholat di luar masjid tidak sah. Karena apa? Karena gimana? Sholat kemudian apa istilahnya itu apa eh, nggak bisa nggak tahu gerakan imamnya itu gimana ceritanya gitu ya. Oh, jadi setidaknya salah satu syarat itu harus ada yang Ah, terpenuhi ya Ustadz ya. iya, Kalau iya, nggak ngelihat ya dengar atau melihat makmum yang di depannya yang bisa melihat imam gitu ya. iya. Walaupun Betul. ada penghalang gitu Hmm. ya. Makanya Baik. keseringan pintu masjid itu yang kan ada sebagian masjid itu sekarang itu kan ditutup rapet, pakai AC segala macam di dalam ya kan. Nah, tapi pintunya pakai apa? Pintunya kan pakai kaca. Nah, sekiranya apa? Itu tujuannya adalah biar makmum yang berada di luar itu masih tetap bisa melihat orang yang di dalam. Itu nggak masalah kok kayak gitu. Terlebih lagi sekarang kan ada apa istilahnya itu ya sound system ya kan pengeras suara. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Sangat memudahkan sekali. Kemudian Baik, tadi terima Pak, kasih Ustadz. Barakallahu Waalaikumsalam, terima fiikum. kasih Bu Titi. Hmm, ya. Ini penting juga untuk dicatat lagi tadi kelupaan. Tadi untuk makmum atau imam dan makmum yang tidak yang dua-duanya tidak di dalam masjid disyaratkan jarak antara makmum dengan imam antara makmum dengan makmum terdekat di depannya ya. Jarak antara makmum dengan imam atau jarak antara makmum dengan makmum di depannya yang paling dekat dengan dia. Jaraknya adalah maksimal adalah 300 hasta. 300 hasta itu gimana sih? Artinya adalah kalau satu hastanya itu sekitar 48 cm, jadi setengah meter kurang sedikit. Kalau dikalikan 300 itu kira-kira 144 meter. Ya. Jadi itu sebagai jawabannya. Jadi jawaban maksudnya gimana sih? Apa istilahnya? Jadi gini, kalau misalnya ada makmum, ada imam, ya kan, berada di luar masjid. Kalau kalau di dalam masjid seberapapun jarak antara makmum dengan imam nggak masalah. Dan yang kita bahasin adalah kalau misalnya berada di luar masjid dua-duanya atau salah satunya berada di luar masjid. Syaratnya adalah jarak. Jarak antara siapa ini? Antara makmum dengan imam atau antara makmum dengan makmum terdekat di depan dia. Itu jaraknya itu adalah maksimal 300 hasta. Kalau lebih dari itu nggak sah sholatnya. Gitu ya. Nggak sah sholatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang sholat di Klender misalnya. Atau orang sholat di Jawa Timur. Kemudian apa? Melihat tayangan tadi itu, tayangan sholat Id di Masjid Istiqlal melalui televisi. Ya kan? Nah, ini gimana ceritanya? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Jarak antara apa namanya makmumnya itu di Klender sini, di Duren Sawit misalnya, di Bekasi, di apa namanya di Jawa Timur dan seterusnya itu jauh ya kan jauh. Nah, yang seperti ini apalagi nggak ada meskipun dia bisa melihat gerakan imam mendengarkan suara imam dan seterusnya nggak bisa karena jarak itu disyaratkan di sini karena apa berada di luar masjid. Terlebih lagi kalau misalnya ada yang di Sumatera. Nah, gimana sholat di Sumatera? Imamnya berada di mana ini? Di Jakarta. Sumatera itu lebih barat daripada Jakarta. Nggak bisa. Jadi makmumnya itu di depan gitu, nggak bisa. Lebih 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 maju daripada imamnya. Nggak bisa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ustadz, mohon izin Ustadz, kalau misalkan di tempat yang bukan masjid, kemudian tempatnya tertutup, tapi tertutupnya dengan pintu kaca, suara imam kedengeran, dan makmum kelihatan, makmum terakhir itu kelihatan dari luar gitu. Nah, sholatnya di luar pintu kaca ini, Ustadz. Tertutup itu semuanya.
Itu masih bisa Ustaz, jamaah di situ. Pintunya selama pintunya itu apa istilahnya itu eh, pintunya itu tidak dikunci, nggak masalah, saya kira. Tidak dikunci Ustaz, tapi Mm-mm. tertutup, nggak masalah ya. Apa namanya secara zahir dari syarat yang kita sebutkan tadi kan tidak melanggar. Oh iya iya iya. Mm-mm. Karena zahirnya Baik. syaratnya tadi itu apa? Tidak boleh ada pintu yang menghalangi untuk berjalan. Maksudnya apa? Pintunya itu dikunci misalnya. Pintunya dikunci, pintunya dipaku misalnya, ya kan? Ini menghalangi untuk berjalan. Atau nggak menghalangi berjalan, tapi menghalangi untuk bisa melihat imam. Jadi pintunya itu nggak kelihatan, nggak tampak orang di apa istilahnya di balik pintunya, tapi ditutup begitu saja. Seandainya digeser saja udah terbuka, atau didorong saja udah terbuka. Yang seperti ini menghalangi melihat imam, ini nggak bisa di luar masjid, gitu ya. Oh Seperti itu jadi kalau kalau pintunya bukan kaca, kemudian tertutup, tapi nggak dikunci nggak bisa Ustaz ya. nggak bisa, nggak bisa. Oke baik Kenapa? Ustaz. Meskipun Barakallah. meskipun nih, meskipun didorong doang itu udah bisa, ya kan? Nggak menghalangi untuk berjalan, tapi kan menghalangi untuk melihat. Yang seperti ini nggak bisa. Menghalangi untuk melihat itu nggak bisa. Barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan lagi seputar yang kita sampaikan tadi. Jangan kemana-mana. Satu hasta itu kurang lebih itu adalah 48 cm. Ada pendapat lain yang mengatakan beda. Nah, coba nanti dikalikan 300 itu seingat saya itu hasilnya 144 meter. Ya, 14.000, 14.000 ya, 1.400, nggak tahu lah, 1.440 senti ya. Allahu a'lam. Nggak Ustaz, tahu. satu lagi Ustaz. Ya. Kalau ini apa singkat aja nih, imamnya sholat 4 rakaat, makmumnya sholat 2 rakaat, sholat subuh qadha, imamnya sholat zuhur lagi sholat zuhur gitu kan, makmumnya setelah kan 2 rakaat doang Ustaz, terus sampai nunggu imam salam baru makmum bisa salam atau gimana Ustaz tuh caranya? Itu ada dua pilihan. Jadi kalau tadi kan saya bilang apa namanya boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya berbeda dengan sholat makmumnya itu, ya kan? Meskipun niat sholatnya beda dan bahkan juga jumlah rokaatnya juga beda. Kalau misalnya makmumnya itu jumlah rokaatnya lebih banyak daripada imamnya, gampang, ya kan? Tinggal nambah rokaatnya. Tapi kalau misalnya imamnya itu ternyata rokaatnya cuma 2, makmumnya itu rokaatnya 4, ya kan? Sedangkan sama-sama berada di rokaat pertama misalnya. Orang yang demikian ini gimana? Apa yang dilakukan oleh makmumnya ini? Boleh dua. Yang pertama, ketika imam berada di rokaat kedua, rokaat terakhir dia. Salah ya, salah. Imam berada di rokaat kedua, bukan rokaat terakhir, ya kan? Berada di rokaat kedua, kemudian makmum sudah di rokaat terakhir, ya kan? Atau makmumnya itu sholat maghrib misalnya, imamnya masih rokaat 3, dia masih harus nambah 1 rokaat, makmumnya ternyata rokaat kedua atau rokaat ketiganya ini sudah rokaat terakhir. Yang dilakukan oleh dia itu apa? Jangan ngikut imam berdiri untuk nambah 1 rokaat lagi. Kalau nambah 1 rokaat justru sholat dia batal karena nambah rokaat, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertama-tama nggak boleh ngikuti imam. Nggak boleh ngikut imam berdiri untuk nambah 1 rokaat. Kedua, boleh milih. Milih itu apa? Milih untuk baca tahiyat sendiri, kemudian dia berniat mufaraqah. Niat mufaraqah, kemudian salam sendiri, salam duluan. Salam duluan. Atau pilihan kedua, yaitu apa? Dia apa istilahnya duduk, ya kan? Meskipun imamnya berdiri langsung karena rokaat ketiga bagi imamnya misalnya, sedangkan bagi makmum sudah rokaat terakhir, duduk, ya kan? Duduk sambil dia baca tahiyat dan segala macam, nunggu imam menyelesaikan tambahan 1 rokaat sampai imamnya selesai 4 rokaat sholat zuhur dia misalnya,
Atau makmum yang sholat subuh misalnya nunggu imamnya menyelesaikan 2 rakaat, menyelesaikan 1 rakaat sampai imamnya salam. Baru kemudian salam bareng, ya kan? Jadi nunggu terus kayak gitu. Itu Mas David. Paham ya? Intinya boleh niat mufarokoh atau Paham, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. berniat untuk apa namanya tetap sebagai makmum tapi nggak ikut menambah rakaat bersama imam. Itu nunggu terus tapi ntar salamnya bareng sama imam, nunggu sama imam. Barakallahu fikum Barakallahu wa fiik. ahsana ilaikum. Jazakumullahu taala khairan. Semoga ini semuanya yang bisa kita sampaikan ini bisa dipahami, bermanfaat untuk kita semuanya, dan bisa apa istilahnya itu memastikan bahwasanya sholat yang kita laksanakan itu sah atau tidak, ya kan? Karena sah atau tidaknya sholat itu bukan tergantung pada kehendak Allah, tapi apa? Benar memang tergantung pada kehendak Allah. Allah menghendaki si fulan melakukan sholat dengan sah, si fulan melakukan sholat dengan tidak sah gitu. Emang iya. Cuman kita juga tahu mana sholat yang sah dan kita juga tahu mana sholat yang tidak sah. Dengan apa? Dengan ilmu. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Kita akhiri dengan tahlil salawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran.